Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami adalah kelompok 3 dari 11 MIPA 5. Kali ini kami akan berbicara tentang cyberbullying di kalangan remaja. Let's check it out. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok 3. Ayo kita mulai. Remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa yang melibatkan kematangan proses berpikir dan emosional. Pada periode tersebut, remaja mengalami krisis identitas diri, sehingga pada masa ini tergolong dalam periode bermasalah, khususnya dengan perilaku bullying. Bullying sebagai bentuk tindakan agresif yang dapat merugikan dan menyakiti orang lain. Cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Ada beberapa aspek dalam kecenderungan berperilaku bullying di media sosial, yaitu provokasi, gangguan, pencemaran nama baik, peniruan, penipuan, menguntit atau mengikuti, dan pengusilan. Faktor perilaku cyberbullying remaja dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan media sosial yang tinggi, rasa empati yang rendah, dan memiliki pengalaman menjadi korban bullying. Faktor cyberbullying tersebut memberikan dampak terhadap psikologis korban. 37% mengalami kepercayaan diri yang rendah, 30% mengalami penurunan prestasi di sekolah, 28% mengalami depresi, dan 25% sisanya mengalami gangguan pola tidur. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kenkominfo bekerjasama dengan UNICEF pada tahun 2014 menyatakan bahwa sebagian besar remaja Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying. Sebanyak 49% orang mengaku menjadi korban cyberbullying dalam bentuk pemberian nama negatif. 19% dijadikan objek gosip, 12% ancaman, 7% korban penipuan, 11% diposting gambar atau informasi pribadi korban, dan 6% merujuk pada konten seksual. Ada beberapa contoh perilaku cyberbullying. Yang pertama yaitu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan di media sosial. Yang kedua yaitu mengirim pesan atau ancaman dan memposting kata-kata yang menyakitkan dan memalukan baik melalui platform chatting dan atau kolom komentar. Yang ketiga yaitu meniru atau mengatasnamakan seseorang untuk mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama-nama mereka. Yang keempat yaitu membuat situs atau grup yang berisi kebencian ataupun untuk tujuan menebar kebencian terhadap seseorang. Yang kelima yaitu menghasut orang lain terutama anak-anak atau remaja untuk mempermalukan seseorang. Kemudian memberikan suara untuk menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Kemudian membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Yang terakhir yaitu memaksa anak-anak mengirimkan gambar dan atau terlibat dalam percakapan seksual. Pertanyaannya, adakah hukum yang mengatur tentang cyberbullying? Jawabannya ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian ada juga pada UU ITE yang dimuat pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kemudian ada juga pada pasal 27 ayat 4 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Kami menggunakan survei sebagai metode untuk melakukan mini riset. Survei ini mencapai 51 responden dalam kurun waktu kurang dari 1 hari.
Berdasarkan data hasil survei, kebanyakan dari responden telah cukup mengetahui apa itu cyberbullying. Penjelasan setiap orang sama-sama mengarah kepada perundungan, penghinaan, dan perilaku lainnya yang bertujuan untuk memalukan atau menakuti orang lain yang dilakukan di internet. Kebanyakan pengisi kuesioner mengartikan cyberbullying sebagai bullying yang terjadi secara online atau di internet. Didapatkan data bahwa 18% responden pernah menjadi korban cyberbullying dan 4% responden pernah menjadi pelaku cyberbullying. Ketika ditanya alasan pelaku melakukan cyberbullying, mereka menjawab bahwa mereka iseng, ikut-ikutan, atau memiliki kebencian terhadap seseorang, yaitu korban. Kami menyajikan pertanyaan, apakah Anda pernah melihat adanya tindakan cyberbullying? Sebesar 8% responden menjawab tidak pernah, 10% menjawab jarang, 20% menjawab sering, 30% menjawab lumayan sering, dan 32% menjawab kadang-kadang. Berdasarkan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying adalah fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat. Kemudian, ketika ditanya apa yang akan dilakukan jika melihat tindakan cyberbullying, 38,2% responden memilih akan melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib. 27,7% responden memilih untuk acuh. Kemudian ada pula responden yang ikut membela korban dengan menyebarkan kejadian tersebut ke orang lain, membantu menyelesaikan dengan kekeluargaan, dan juga ikut menegur pelaku. Saya akan menyebutkan hasil mini riset tentang apakah Indonesia memiliki hukum yang mengatur masalah cyberbullying. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, terdapat persentase 62,4% yang menjawab ya, 31,2% mungkin, dan 6,2% tidak tahu. Sebagian besar responden menjawab ya karena mereka beranggapan bahwa Indonesia sudah memiliki hukum yang mengatur masalah tersebut. Hampir semua responden mengatakan bahwa pencegahan cyberbullying adalah hal yang penting. Responden juga menyalurkan opininya mengenai solusi untuk mengurangi masalah ini. Beberapa solusi yang responden berikan yaitu: pertama, meningkatkan pengawasan dan pendidikan oleh orang tua mengenai penggunaan media sosial. Kedua, pembuatan undang-undang serta sanksi bagi tindakan cyberbullying. Ketiga, edukasi masyarakat mengenai penggunaan internet dengan bijak. Keempat, menjaga konten yang diposting agar sesuai norma yang ada. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran. Kesimpulan, seperti analisis yang sudah dilampirkan, mayoritas sampel mengatakan cyberbullying merupakan tindakan persekusi yang terjadi di media internet. Dari data, ternyata cyberbullying masih menjadi hal yang sering terjadi di masyarakat, utamanya di internet. Selain itu juga, ternyata masih ada beberapa orang yang melakukan cyberbullying dengan alasan tertentu. Sudah sepatutnya bagi kita agar lebih bijak lagi dalam berperilaku di dunia maya. Karena cyberbullying dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi orang-orang di luar sana. Selain itu juga, simpati terhadap korban cyberbullying masih kurang dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang merespon tidak acuh pada saat ditanya apa yang akan dilakukan jika terjadi fenomena cyberbullying. Ini sepatutnya menjadi refleksi, sebab bila kita ingin melawan cyberbullying, kita sepatutnya harus memiliki simpati dan empati terhadap korban terlebih dahulu. Berikutnya kita akan melihat dan menganalisis beberapa contoh kasus cyberbullying. Halo teman-teman, hari ini saya ingin mengamati suatu kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia dan kemudian mengomentarinya dan menanggapinya. Jadi mari kita lihat. Kasus bullying di Malang yang berujung maut. Wow. Sakit hati akibat sering dolok saat bermain game online. Nah, ini baik banget. Jangan game online kayak gini. Seorang pemuda di kota Malang tega membuat temannya sendiri. Waduh. Takut mengaku sering diolok dan dimaki oleh korban saat bermain game online. Waduh, ini baik banget, jadi hati banget. Nah, akibat makian korban, pelaku pun masih sakit hati. Nah, kalau
kamu ngebully itu ya kita nggak tahu, apalagi kan ini cyber gitu. Sehari sebelum kejadian korban dapat kita pasang sapa. Serta masih pelaku muncak hingga mengambil palu dan memukul korban hingga tewas. Wow, nggak tewas gitu. Di hari Rabunya itu dia sudah memendam kemarahan ya, karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Wow. Hingga di hari Kamis waktu dia diam-diaman, kejadian itu pada hari Kamis mereka diam-diaman, lalu dia mengambil ini palu besi. Palu besi ini milik daripada bengkel. Ini punya bengkel. Memang sudah ada di sana. Lalu dipukulkan 2 kali ke kepala. Ya, 2 kali ke kepala, tidak ada perlawanan. Lalu dipukul lagi ke bahu kanan. Ya. Terus yang terakhir ini dipukulkan ke dada. Ini dipukul ke dada itu untuk memastikan apakah korban ini sudah meninggal atau belum. Begitu. Waduh, itu sangat parah sekali. Nah, jadi menurut saya ya apa saya itu ya ini masih berbullying bisa kayak gini sih, sebenarnya bisa berujung maut seperti kayak gini. Jangan disepelekan. Aduh, cuman orang di online kayak nggak bakal gimana juga. Kan harus ingat bahwa kalau ada orang di internet sana itu di baik layarnya itu ada orang yang punya hati dan rasa dan nurani begitu. Dan ya berarti kalau misalnya mereka dimaki terus kan mereka sakit hati. Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total persentase sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Jika kita tinjau dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa Instagram merupakan media sosial dengan angka cyberbullying tertinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada Instagram terdapat kolom komentar yang tidak dibatasi. Jadi siapapun bisa berkomentar. Pada kolom komentar ini ada yang berkomentar negatif dengan melakukan hinaan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, hal ini dapat diatasi dengan melaporkan sang pelaku penghinaan kepada pihak yang berwajib agar sang pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak akan melakukan hal yang sama lagi dengan melakukan penghinaan tersebut. Jadi saya harap cyberbullying pada Instagram ini tidak akan terulang, tidak akan terjadi lagi. Sekian, terima kasih. Berikutnya kita akan melihat sebuah wawancara dengan seorang remaja tentang cyberbullying. Selamat malam Kak. Selamat malam. Saya dengan Kinanda. Oh, perkenalkan saya nanti saya mau wawancara tentang cyberbullying. Oh ya, silakan Pak. Yang pertama, jadi apa yang Anda ketahui tentang cyberbullying? Yang saya ketahui? Ya. Cyberbullying itu adalah ya menurut saya mah ya kayak bullying sosmed gitu kan. Ya contohnya di Instagram, Twitter, TikTok mungkin. Ya. Nah, menurut saya mah seperti itu. Mengapa menurut Anda seorang bisa melakukan cyberbullying? Ya menurut saya mah kita tidak salah lagi dari diri kita manusia kan. Kita kan mempunyai kekurangan dan kelebihan kan. Nah, jika Anda berkarya pasti ada aja yang menghujat kan. Ya benar sih. Nah, itu mah sifat alami manusia aja sih. Nah, jadi ada pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah cyberbullying? Ya itu mah menurut saya mah balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Kita harus kan ada undang-undang elektronik. Nah, kita harus patuhinya juga. Ya kita juga ya damai lah di sosial media juga. Ya, terima kasih buat waktunya Mas. Ya, bro. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Berikut hasil analisis dan mini riset kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Segala kekurangan berasal dari kami dan semua kebaikan berasal dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.